Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua yang ada di rumah, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, tak terasa ya, kalian sekarang sudah naik kelas. Gimana? Senang tidak? Tentunya kalian senang ya, harus baru. Nah, kali ini kalian belajar ditemani oleh Bu Feni. Nah, anak-anak, karena situasi pandemi belum berakhir, kita masih harus belajar melalui daring atau online. Nah, anak-anak, kali ini kalian belajar yaitu tentang tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pelajaran 4. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Nah, materinya yang pertama adalah mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang kedua, membaca bacaan mengenai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong. Lalu yang ketiga, menemukan ide pokok bacaan. Nah, anak-anak, situasi pandemi ini mengharuskan kita melakukan kebiasaan baru. Apa sih kebiasaan barunya? Yuk kita simak. Sudah siap kan untuk belajarnya? Oh, sudah siap. Oke, yuk siapkan alat tulisnya, bukunya, pensilnya, dan duduklah dengan nyaman ya. Oke, sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar belajar kali ini ilmunya dapat diterima dengan baik. Oke, yuk berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, anak-anakku, sebelum ke inti pembelajaran, Bu Feni punya sebuah lagu nasional yang pastinya kalian tahu. Lagu ini sering dinyanyikan ketika kita upacara. Nah, kalian rindu tidak untuk mengikuti upacara? Ini sedikit mengobati ya. Yuk kita berdiri, lalu bernyanyi bersama-sama. Oke? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, tadi kita sudah bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, lagu tadi menceritakan tentang Pancasila. Kalian sudah tahu Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Jadi dikatakan oleh Notonegoro ya. Kalian tahu belum apa saja sih lambang-lambang dari Pancasila? Tentunya sudah tahu ya. Coba buka ini punya gambar. Nah, ini sila pertama. Sila pertama apa bunyinya? Yuk. Oke, ketuhanan yang Maha Esa. Pinter. Yang kedua, lambangnya adalah rantai. Bunyinya apa ya? Bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang sila ketiga, dilambangkan oleh pohon beringin. Bunyinya apa nak? Persatuan Indonesia. Sekarang sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Nah, bunyinya bagaimana? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, padi dan kapas, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sudah hafal kan? Nah, kalian tahu tidak apa sih sebenarnya makna dari lambang Pancasila yang tadi Bu Feni tampilkan? Nah, kita cari tahu ya. Sila pertama tadi dilambangkan dengan bintang. Bintangnya berwarna emas yang diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakangnya perisai berwarna hitam. Ini melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Sila kedua dilambangkan tadi dengan rantai. Nah, rantainya itu ada yang berbentuk segi empat dan lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki dan rantai lingkaran melambangkan perempuan. Artinya, gambar rantai yang saling terikat ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Yang ketiga, lambangnya pohon beringin. Kalian tahu belum pohon beringin? Pohon beringin itu mempunyai akar tunggah panjang yang menunjang pohon untuk tumbuh. Nah, akar ini sampai ke dalam tanah dan menjalar ke berbagai tanah. Akar pohon beringin melambangkan Indonesia sebagai negara kesatuan yang punya banyak budaya. Sila keempat,
dilambangkan dengan hewan banteng. Banteng dijadikan salah satu lambang Pancasila karena termasuk hewan sosial yang suka berkumpul. Hal ini sama seperti ketika kita bermusyawarah. Orang-orang akan berkumpul untuk berdiskusi dan menyepakati sesuatu. Sedangkan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Keduanya melambangkan pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia. Nah, anak-anakku, tadi sudah dijelaskan ya tentang lambang dan makna dari Pancasila. Sekarang, nilai-nilai apa sih yang terkandung dalam Pancasila itu? Nah, kita lihat bersama-sama. Sila pertama mengandung nilai ketuhanan. Maksudnya bahwa Indonesia itu adalah negara yang beragama. Jadi, setiap warga negaranya harus memiliki agama yang dipercaya. Nilai yang kedua yaitu nilai kemanusiaan. Maksudnya, kita harus bersikap adil dan manusiawi kepada setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Sila ketiga, nilai persatuan. Maksudnya, kita sebagai rakyat harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Sila keempat, nilai kerakyatan. Maksudnya, negara kita itu mengutamakan rakyatnya. Sila kelima mengandung nilai keadilan. Maksudnya adalah kita harus bisa bersikap adil terhadap semua orang tanpa adanya perbedaan. Nah, ini tadi adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, sekarang kita akan membahas yaitu perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Ini perilaku-perilaku yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita ya nak ya. Apa saja sih perilakunya? Nah, pada sila pertama, perilaku yang mencerminkan sila pertama, apa saja itu? Di antaranya adalah tertib dalam menjalankan ibadah, tidak berbohong kepada guru dan teman, tidak mengganggu teman yang berbeda agama dalam beribadah, bersyukur kepada Tuhan. Itu adalah beberapa sikap yang sesuai dengan sila pertama. Sila kedua, nah perilaku apa saja? Yang pertama adalah menolong teman yang sedang kesusahan. Lalu, mau mengajari teman yang belum paham pada pelajaran tertentu. Tidak membeda-bedakan dalam memilih teman. Berbagi makanan dengan teman yang lainnya. Sekarang kita lihat yuk perilaku yang mencerminkan nilai sila ketiga. Apa saja ya? Nah, diantaranya adalah bergotong royong dalam membersihkan lingkungan sekolah. Kalau kita di sekolah ya, kalau di rumah ya berarti lingkungan rumah. Lalu tidak berkelahi dengan teman ataupun saudara. Nah, memakai produk dalam negeri. Menghormati teman yang berbeda ras dan budayanya. Sekarang sila keempat. Apa saja nih? Membiasakan diri bermusyawarah dengan teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Ini kalau di sekolah ya. Nah, lalu apa lagi? Berani menyampaikan pendapat. Tentunya menyampaikan pendapatnya dengan cara yang baik ya. Lalu menerima kekalahan dengan ikhlas dan melaksanakan hasil musyawarah bersama dengan baik. Lanjut ke sila kelima. Apa saja ya perilakunya? Nah, berperilaku adil kepada siapapun. Lalu tidak pilih-pilih teman, memberikan sanksi ataupun kasih sayang secara adil, lalu berbagi makanan atau apapun kepada teman dengan sama rata. Nah, anak-anak, itu tadi adalah perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Sekarang Bu Feni punya gambar nih. Nah, yang pertama kita lihat gambarnya ya. Apa itu gambarnya? Ada teman yang sedang sakit, lalu
teman-temannya menjenguk. Menurut kalian, sikap yang ditunjukkan oleh gambar tadi tergolong nilai Pancasila sila yang keberapa ya? Iya, betul sekali, yang kedua. Oke, sekarang lanjut ke gambar yang kedua. Ada siapa ini? Nah, ini ada anak yang sedang beribadah. Menurut kalian ini perilaku yang mencerminkan sila keberapa ya? Ya, betul sekali, sila pertama. Lanjut, gambar apa ya? Nah, ini di kelas ya nak ya, sedang berkumpul atau membicarakan sesuatu. Menurut kalian mencerminkan sila keberapa ini ya? Betul sekali, ini adalah pencerminan sila keempat. Gambar selanjutnya, nah ini ada bu guru sedang memberikan perhatian atau mengarahkan anak-anaknya. Nah, menurut kalian sila keberapa ini ya masuknya? Nah, ini termasuk ke dalam pencerminan perilaku sila kelima. Nah, ini ada gambar anak-anak sedang bergotong royong membersihkan kelasnya. Sila keberapa ya? Ya, ini adalah sila ketiga. Anak-anak, nah kalian pernah kan tentunya bergotong royong dengan teman di kelasnya untuk membersihkan kelas supaya bersih. Nah, atau piket ya biasanya. Sekarang Bu Feni punya teks nih. Yuk, kalian baca teksnya dengan baik ya. Sudah membacanya? Oke, nah itu tadi teks yang menceritakan tentang gotong royong. Nah, tadi teksnya ada berapa paragraf coba? Iya, ada 3 paragraf. Nah, kalian akan mencari. Nah, sebenarnya kalian kan sudah belajar tentang ide pokok ya. Nah, nanti sama Bu Feni akan mencari ide pokok dari paragraf-paragraf yang tadi Bu Feni dan kalian baca. Nah, sebelumnya kita ingat lagi, apa itu ide pokok? Ide pokok disebut juga gagasan utama. Apa sih artinya? Yaitu adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, ide pokok ini dikenal juga sebagai namanya gagasan pokok atau pikiran utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Dalam suatu paragraf, kalimat utama itu tidak sama ya dengan kalimat pertama. Nah, kalimat utama yang letaknya ada di awal paragraf disebut dengan deduktif. Sedangkan jika suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf, itu dinamakan dengan induktif. Bahkan ada juga yang kalimat utamanya berada di awal dan berada di akhir paragraf. Ini dinamakan paragraf campuran. Nah, sekarang kita intip nih, apa saja ciri-ciri ide pokok itu? Cirinya adalah memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Lalu ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan ada inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Nah, anak-anak, bagaimana sih cara menentukan ide pokok itu? Nah, kalian tentunya harus menentukan dulu mana kalimat utamanya. Dan tentunya kalian harus
fokus membacanya biar tepat menentukan kalimat utamanya. Lalu membuat kesimpulan dari paragraf tersebut. Oke, tadi kan Bu Feni sudah menampilkan sebuah bacaan. Yang paragraf pertama adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan gotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Nah, itu tadi adalah paragraf pertamanya. Sekarang, yuk cari sama-sama manakah yang termasuk ide pokoknya. Nah, betul sekali. Ide pokoknya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Terletak di mana anak-anak? Terletak di awal paragraf. Oke, lalu paragraf yang kedua. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Pada paragraf kedua ini, kita cari ya, mana ide pokoknya. Ya, betul sekali. Ide pokoknya adalah tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Sama dengan paragraf pertama, ini terletak ada di awal kalimat. Paragraf ketiga, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Sekarang, kita cari ya, mana ide pokoknya? Ya, betul sekali. Ide pokoknya adalah prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Nah, sama dengan tadi kedua paragraf tadi ya. Paragraf ketiga juga terletaknya di awal kalimat. Oke, anak-anak, tadi kalian sudah belajar mencari ide pokok sebuah paragraf. Sudah mengerti belum ya? Mudah-mudahan kalian semua dapat memahaminya. Anak-anak, ini Bu Feni punya tugas ya. Nah, ini tugasnya. Kalian kerjakan di bukunya, lalu setorkan kepada gurunya. Ini adalah tugas pertama. Lalu ini adalah tugas kedua, mengembangkan sebuah ide pokok menjadi sebuah paragraf. Kalian catat ya. Jadi kalau sudah selesai tugasnya, silahkan setor ke gurunya masing-masing. Oke anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama tentang ide pokok, mencari ide pokok, dan tentang Pancasila ya. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada bu gurunya. Nah, tadi tugasnya juga kalian setor ke guru masing-masing. Oke anak-anak, mohon maaf bila ada kata yang salah dan perbuatan yang salah. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.